Het is om vrijwilligers te krijgen hoe er een trek is van de zondag naar de... Seketika bisa gemparkan Eropa. Presiden KNVB Belanda murka dan geram usai tahu Patrick Kluivert terbukti disuap mafia judi dan sengaja mengalah untuk gagalkan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 sampai buat pernyataan begini, bahkan cabut lisensi pelatih Kluivert dan janji bantu gerakan Federasi Eropa untuk federasi baru Uni Asia sekaligus bikin AFC bangkrut. Benarkah? Nah, alhamdulillah, ini baru kabar bahagia. Publik tanah air desak Shin Tae-yong kembali. Apakah ketum PSSI Erick Thohir langsung jemput STY ke Korea hari ini? Fans Garuda wajib tahu. Jelas ini baru super top Markotop. Nova Arianto beberkan satu kejutan spesial jelang Piala Dunia U17 2025. Wah, apa ya kira-kira? Yuk simak video sampai selesai. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Dilansir dari situs web Fiksi Garuda tepat hari ini, Ketua Federasi Sepak Bola Belanda KNVB, Frank Pauw, tidak bisa menyembunyikan kemarahan dan kekecewaannya terhadap mantan pelatih Timnas Indonesia asal Belanda, Patrick Kluivert, setelah terbongkarnya bukti bahwa Kluivert menerima suap sebesar 700 miliar rupiah dari mafia judi yang beroperasi di Arab Saudi. Suap tersebut diduga untuk mengatur hasil pertandingan dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 yang bertujuan agar Timnas Indonesia gagal lolos. Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan media asal Belanda Football of Law, Pauw dengan tegas mengungkapkan bahwa ia merasa sangat marah dan malu atas pengkhianatan yang dilakukan oleh Kluivert terhadap Timnas Indonesia dan rakyat Indonesia yang berjumlah 280 juta jiwa. Saya sangat marah dan kecewa dengan apa yang telah dilakukan oleh Kluivert. Ini adalah sebuah pengkhianatan besar, tidak hanya kepada Indonesia, tetapi juga kepada sepak bola dan seluruh dunia olahraga, ujar Pauw dengan nada penuh emosi. Pauw juga mengungkapkan bahwa ia baru saja menerima bukti transaksi mencurigakan yang menunjukkan bahwa Kluivert menerima uang dalam jumlah besar dari mafia judi asal Arab Saudi yang telah lama mencemari dunia sepak bola. Saya telah melihat bukti transfer yang masuk ke rekening Kluivert senilai 700 miliar rupiah. Ini adalah uang yang jelas berasal dari mafia judi yang berusaha mengatur hasil pertandingan. Ini sangat menjijikan, tegas Pauw. Sebagai seorang yang sangat menjunjung tinggi integritas sepak bola, Pauw mengaku sangat terkejut dan kecewa melihat Kluivert yang selama ini dihormati sebagai legenda sepak bola bisa terlibat dalam skandal yang sangat kotor ini. Ia bahkan mengungkapkan rasa malu yang mendalam ketika mengetahui bahwa Kluivert dengan santai menyaksikan anaknya bermain di Barcelona U19 di Spanyol, sementara di sisi lain ia memainkan permainan kotor untuk merugikan Timnas Indonesia. Saya sangat malu. Kluivert bisa begitu santai menyaksikan anaknya bermain di Spanyol, sementara ia dengan tega mengkhianati seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah tindakan yang sangat keji dan tidak bisa dimaafkan, ungkap Pauw yang semakin berang saat melanjutkan pernyataannya. Untuk itu, Pauw mengumumkan bahwa KNVB akan segera mencabut lisensi kepelatihan Patrick Kluivert dan memblacklistnya dari seluruh kegiatan sepak bola di Belanda. Sebagai ketua KNVB, saya akan memastikan bahwa Kluivert tidak lagi memiliki hak untuk melatih atau terlibat dalam kegiatan sepak bola di Belanda. Lisensinya akan dicabut dan ia akan di-blacklist dari seluruh kompetisi sepak bola Belanda. Kami tidak akan mentolerir pengkhianatan seperti ini, kata Pauw tegas.
Tidak hanya itu, Pau juga menegaskan bahwa ia akan membawa masalah ini ke ranah hukum. Kami akan bekerja sama dengan pihak berwenang di Belanda dan internasional untuk memastikan bahwa Kluivert menerima hukuman yang setimpal. Jika terbukti terlibat dalam konspirasi judi, saya akan mendorong pihak berwajib untuk memprosesnya sesuai hukum yang berlaku. Tidak ada tempat bagi pengkhianat dalam sepak bola, tegasnya dengan penuh keyakinan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban moral, Pau juga meminta maaf kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir atas tindakan Kluivert yang telah merusak citra timnas Indonesia. Saya meminta maaf kepada Presiden Prabowo Subianto dan Erick Thohir serta seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah pengkhianatan besar yang sangat memalukan. Saya berjanji akan melakukan segala yang saya bisa untuk memperbaiki keadaan ini, kata Pau dengan penuh penyesalan. Sebagai bentuk konkret dari permintaan maafnya, Pau berjanji akan membantu Indonesia dalam pengembangan sepak bola. Sebagai bentuk permintaan maaf, saya berjanji akan memastikan Belanda memberikan dukungan penuh bagi Indonesia, baik dalam hal pengembangan akademi sepak bola maupun program pelatihan. Kami juga akan membantu mempercepat proses naturalisasi pemain yang dibutuhkan Indonesia tanpa melalui prosedur yang berbelit-belit di FIFA, jelas Pau. Namun, amarah Pau tidak hanya tertuju pada Kluivert. Ia juga mengkritik keras pihak-pihak yang terlibat dalam pemberian suap, yaitu mafia judi yang diduga berasal dari Arab Saudi. Pau menegaskan bahwa KNVB akan bekerja sama dengan Federasi Sepak Bola Eropa untuk menyelidiki kasus ini lebih dalam. Arab Saudi dan jaringan mafia judi ini harus dimintai pertanggungjawaban. Kami tidak akan segan-segan untuk bekerja sama dengan Federasi Sepak Bola Eropa untuk memblacklist mereka dari semua kompetisi internasional. Kami tidak akan mentolerir praktik seperti ini, ujar Pau dengan nada yang semakin keras. Selain itu, Pau juga memberikan dukungan penuh terhadap upaya beberapa negara Asia, termasuk Jepang, Korea, dan Indonesia, yang mendesak untuk keluar dari Federasi Sepak Bola Asia yang menurut mereka telah terinfeksi oleh praktik mafia judi dan korupsi. Pau mengungkapkan bahwa ia akan segera terbang ke Jepang untuk memberikan bantuan dalam membentuk federasi sepak bola baru yang bebas dari korupsi dan mafia judi. Kami akan memberikan dukungan penuh kepada Jepang, Korea, dan negara-negara lain di Asia yang ingin membentuk federasi baru. Kami akan memberikan bantuan dalam hal pendanaan dan sumber daya untuk memastikan bahwa sepak bola di Asia bisa bebas dari pengaruh negatif, ungkap Pau. Tindak lanjut yang lebih keras juga akan dilakukan oleh KNVB terhadap Federasi Sepak Bola Arab Saudi. Saya akan berkoordinasi dengan federasi-federasi sepak bola di Eropa untuk memastikan bahwa Arab Saudi di-blacklist dari seluruh kompetisi internasional sampai mereka terbukti bersih dari praktik mafia judi yang merusak olahraga ini, kata Pau dengan keyakinan yang tak terbantahkan. Dengan pernyataan keras yang disampaikan Pau hari ini, jelas bahwa ia bertekad untuk memperjuangkan integritas sepak bola di seluruh dunia dan tidak akan membiarkan pengkhianatan seperti yang dilakukan Kluivert dibiarkan begitu saja. Pau menegaskan bahwa ia akan terus mengawal kasus ini hingga Kluivert mendapatkan hukuman yang pantas dan memastikan bahwa sepak bola Indonesia serta dunia sepak bola secara keseluruhan bebas dari pengaruh buruk mafia judi dan korupsi. Kini mata dunia tertuju pada langkah-langkah yang akan diambil oleh Pau dan KNVB serta apakah reformasi yang diajukan dapat mengguncang dunia sepak bola internasional untuk mengembalikan integritas dan sportivitas di lapangan hijau. Sementara itu, di sisi lain, mantan pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert akhirnya angkat bicara setelah serangkaian tuduhan keras yang mencuat mengenai keterlibatannya dalam skandal pengaturan pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang melibatkan mafia judi asal Arab Saudi. Menanggapi laporan mengejutkan yang disampaikan oleh Frank Pau, Ketua KNVB, yang menyatakan bahwa Kluivert menerima suap sebesar 700 miliar rupiah
rupiah untuk sengaja mengalahkan timnas Indonesia agar gagal lolos ke Piala Dunia, Kluivert tidak tinggal diam. Dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan melalui konferensi pers di Amsterdam, Kluivert dengan tegas membantah seluruh tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Saya sangat kecewa dan marah dengan tuduhan yang saya terima. Ini adalah fitnah yang sangat tidak adil dan saya akan melawan tuduhan ini dengan segala cara. Saya tidak pernah terlibat dalam kegiatan ilegal apapun, apalagi pengaturan pertandingan, ujar Kluivert yang terlihat sangat terpengaruh oleh situasi yang tengah berlangsung. Kluivert yang selama ini dikenal sebagai mantan pemain legendaris Barcelona dan timnas Belanda menegaskan bahwa tuduhan yang dilontarkan oleh Pauw dan berbagai pihak lainnya adalah salah besar. Saya sudah memberikan seluruh hati dan dedikasi saya untuk sepak bola Indonesia. Sebagai pelatih, saya bekerja keras untuk membangun tim yang kuat, bukan untuk merusak tim tersebut. Tuduhan ini tidak hanya mempengaruhi nama saya, tetapi juga merusak reputasi saya sebagai seorang profesional di dunia sepak bola. Lanjutnya dengan nada penuh penekanan. Tapi tunggu, benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys. Nama Shin Tae-yong terus menggema di sosial media sejak pemecatan Patrick Kluivert. Rekam jejak bersama timnas Indonesia sebelumnya. Serta kesan positif di hadapan fans membuat nama STY terus menjadi perbincangan. Hal tersebut menjadi sangat wajar. Karena wajah timnas senior saat ini memang dibangun oleh Shin Tae-yong pada awalnya. Sehingga secara kultur dan budaya pelatih asal Korea Selatan itu sudah memahami timnas Indonesia sepenuhnya. Dalam sebuah wawancara, Shin Tae-yong ungkapkan sangat mungkin untuk kembali ke timnas Indonesia. Sebelum diberhentikan pada akhir tahun 2024, STY sendiri sebelumnya sempat memperpanjang kontrak hingga tahun 2027. Ia memiliki target besar membawa Indonesia menembus peringkat 100 dunia dan bisa melangkah jauh di Piala Asia edisi 2027. STY sendiri tidak menolak jika PSSI datang membawa tawaran resmi. 전화는 받으셨습니까, 인도네시아에서? 아니요, 뭐 그런 전화나 뭐 조건이나 이런 연락 온 적은 한 번도 없습니다. 사실 오퍼가 와야 선택을 하는 거지만 원론적으로는 인도네시아에서 부르면 다시 가실 마음이 있으신지가 좀 궁금합니다. 아니, 저는 뭐 감독이고 저는 일단 열려 있으니까 그런 좋은 조건이 들어오고 하면 인도네시아가 아니라 어디든 갈 수 있는 부분. 근데 만약에 이제 같은 조건이라면 인도네시아가 그래도 더 마음에 끌리시긴 하겠네요. 아니, 같은 조건이고 뭐 그보다 더 좋은 조건이 오더라도 인도네시아가 만약 제시한다면 항상 1순위는 인도네시아라고 보면 되겠죠. 마음이 많이 아픈 인도네시아 팬들에게 한마디 해주셨으면 좋겠습니다. 어떻게 보면 월드컵 4차에서는 아쉽게 탈락했고 안타깝지만 축구는 이번 한 경기가 끝나는 것이 아니라 또 희망이 있고 또 전진해 나가야 되니까 팬분들도 너무 실망하지 말고 다시 다가오는 2017년 아시안컵 그 경기도 준비해야 되고 그걸 또 잘 준비하면 2030년도 또 월드컵도 잘 갈 수 있으니까 그런 부분을 한 번 더 생각하고 만들어냈으면 좋겠다. 네. Selain Shin Tae-yong, beberapa nama pelatih juga secara liar menjadi perbincangan di media sosial. Dari mulai ex-pelatih Uzbekistan Timur Kapadze, ex-pelatih Irak Jesus Casas, ex-pelatih Jepang Akira Nishino, Frank de Boer, hingga pelatih Persib saat ini Bojan Hodak. Satu yang pasti, pelatih timnas senior Indonesia berikutnya harus sosok yang memiliki karakter kuat, serta pengalaman menghadapi dinamika sepak bola Asia. Target timnas Indonesia terdekat adalah menghadapi Piala AFF 2026, serta Piala Asia edisi 2027. Jika sukses dalam dua agenda tersebut, maka tim Garuda bisa percaya diri untuk kembali mencoba lolos ke Piala Dunia 2030 mendatang. Kita ya persiapan akhir kita menuju ke Piala Dunia, termasuk kita melakukan 3 kali uji coba sebagai bagian persiapan kami menuju ke Piala Dunia, dan di situ kita bisa akan melihat bagaimana kondisi akhir pemain sehingga kita lihat apakah pemain sudah siap untuk kembali bermain di Piala Dunia atau Timnas Indonesia U17 makin dekat tampil di Piala Dunia 2025 di Qatar. Saat ini, skuad Garuda United digenjot dalam pemusatan latihan di Dubai, Uni Emirat Arab.
Evandra Floarasta dan kawan-kawan kini tengah memasuki tahap akhir persiapan menuju Piala Dunia U17. Pemusatan latihan di Dubai ini sekaligus menjadi ajang bagi Coach Nova untuk memilih skuad final. Tak cuma menggelar latihan, TC Timnas U17 di Dubai juga akan diisi dengan 3 agenda uji coba. Anak asuh Nova Arianto akan melawan Paraguay pada 25 Oktober, Afrika Selatan pada 27 Oktober, dan Panama pada 29 Oktober. Sementara di Piala Dunia U17 2025 di Qatar, skuad Garuda United tergabung di grup H bersama Brazil, Honduras, dan Zambia. Turnamen yang mulai edisi ini digelar setahun sekali akan kick-off pada 3 November dan berakhir pada 27 November di Qatar. Timnas Garuda U17 akan membuka sejarah berkiprah di Piala Dunia U17 dengan melawan Zambia pada 4 November 2025. Selanjutnya, Timnas akan meladeni tim kuat Brazil pada 7 November 2025 dan menutup putaran grup dengan melawan Honduras pada 9 November. Tampil perdana di ajang Piala Dunia, skuad Garuda United ditargetkan tampil all out dan meraih hasil maksimal demi mengharumkan nama Indonesia di kancah sepak bola dunia. Wajib 3 angka, misi inilah yang diusung Persib Bandung kala bertindak sebagai tuan rumah di matchday ketiga grup G AFC Champions League 2 bersua wakil Malaysia Selangor FC di Gelora Bandung Lautan Api. Persib yang belum terkalahkan di 2 laga terakhir dengan 1 hasil kemenangan dan 1 hasil imbang harus tampil lebih maksimal demi menjaga asa untuk lolos. Asa itu terbuka mengingat skuad Bojan Hodak sedang dalam tren positif di mana 7 laga terakhir mereka hanya kalah 1 kali. Terlebih mereka juga punya catatan bagus kala tampil di hadapan para bobotoh pada musim ini. Dari 4 laga kandang yang sudah dilalui, Persib belum menyentuh kekalahan. Walau demikian, wakil dari Super League itu tak bisa memandang sebelah mata sang lawan. Mengingat Selangor juga sedang dalam tren bagus, di mana hanya 1 kali kalah dalam 4 laga terakhir sebelum lawatannya ke Bandung. Apalagi skuad Christopher Gamel bertekad meraih poin perdananya di grup G. Setelah di 2 laga sebelumnya, mereka harus menyerah dari Bangkok United dan Lion City Sailors. Ditambah mereka juga punya catatan bagus jumpa skuad Bojan Hodak. Dalam 6 kesempatan terdahulu, mereka tak kalah dalam 4 kali diantaranya meraih kemenangan. Lalu Gamel juga menang pada adu taktik pertamanya dengan Hodak semasa di Liga Malaysia. Lalu, akankah memori bagus itu terulang di Bandung? Atau justru mereka kembali terbenam di tangan Persib? Sama-sama ingin bangkit menyusul hasil negatif di laga sebelumnya, PSIM dan Dewa United coba tampil saling menekan sejak awal laga. Tapi tim tamu dibuat terdiam setelah tuan rumah yang lebih dulu mampu mendapatkan gol pembuka. Usai Nermin Heljeta sukses mencetak gol cepat di menit kedua. Setelah 1 gol, Dewa United langsung bereaksi dengan memberikan tekanan. Tapi hingga turun minum, skor 1-0 mampu dipertahankan PSIM. Di babak kedua, asa Dewa United untuk mengejar ketertinggalan kian berat setelah Heljeta sukses mencetak gol keduanya di menit 61. Masih banyak waktu bagi Tangsel Warrior untuk bangkit, tapi hingga laga tuntas, PSIM berhasil menjaga keunggulan mereka. Dari hasil ini, PSIM sementara naik ke peringkat 3, sedangkan Dewa harus melanjutkan puasa kemenangan mereka di 3 laga beruntun. Kejuaraan bulu tangkis internasional bertajuk Wonder BNI Indonesia Master Super 100 kembali digelar di Gedung Olahraga PBSI Sumatera Utara. Kejuaraan ini diikuti oleh 232 atlet dari 15 negara dengan puluhan atlet berstatus sebagai unggulan dan akan digelar hingga Minggu 26 Oktober 2025 mendatang. Kejuaraan Indonesia Master Super 100 bukan kali pertama digelar di Sumatera Utara. Pada 2023 lalu, kejuaraan serupa juga pernah digelar dan menampilkan berbagai atlet unggulan Indonesia seperti Ali Farhan, Lani Tria Mayasari, hingga Esther Nurumi Wardoyo yang kini telah naik dalam peringkat dunia. Ketua Panitia Pelaksana Arman Darmaji menyebut meski di babak penyisihan kali ini antusiasme penonton belum terlalu terlihat, namun dirinya optimis GOR PBSI Sumatera Utara akan dipadati penonton dari hari ke hari. Ini mulai dengan babak penyisihan, tentunya biasa hari pertama ini kita melihat tentunya masyarakat ingin menunggu babak-babak yang lebih kritikal ya. Tapi hari ini saya melihat penonton juga mulai pada datang. Ini masih awal, masih siang. Jadi kita tunggu sampai sore hari karena kita punya pertandingan ada beberapa di lapangan 1, 2, dan 3. 1 sampai hingga 4 ada yang 7 pertandingan, 8, 9 pertandingan. Jadi kita masih menunggu sampai sore hari ini. Sejauh ini ada kendala nggak Pak di hari pertama?
Hari pertama nggak ada, cuaca juga kebetulan beberapa hari terakhir hujan, tapi hari ini alhamdulillah semua berjalan dengan baik. Mudah-mudahan terus ke depannya lancar, tapi hari ini so far tidak ada kendala. Pada kejuaraan Indonesia Master Super 100 kali ini, Indonesia banyak diperkuat oleh para pemain muda. Meski juga terdapat pemain senior unggulan seperti Apriani Rahayu. Di sisi lain, pebulu tangkis unggulan yang tampil di ajang ini diantaranya adalah Nozomi Okuhara dari Jepang. Pegolf muda milik Indonesia Raihan Abdul Latif bergegas tampil di ajang Asia Pacific Amateur Championship pada 23 hingga 25 Oktober 2025 yang akan berlangsung di Emirates Golf Club, Uni Emirat Arab. Pegolf 18 tahun beraksi untuk keempat kalinya secara berturut-turut pada kejuaraan amatir paling bergengsi di Asia Pasifik ini. Pada ajang ini tentunya Raihan optimis dan ingin tampil maksimal. Ia menyadari kemenangan akan membawanya untuk bermain pada The Master dan The Open tahun depan. Ya, menurut saya semua orang akan termotivasi dengan adanya exemption buat main di The Masters pastinya ya. Nah, yang menurut saya dibedakan itu hanya di segi mentalitas. Untuk capability semuanya sama-sama, kita semua selevel, tapi yang membedakan kita itu cuma di segi mentalitas. Jadi pasti termotivasi sekali untuk bisa menangin event kali ini supaya bisa main di The Masters juga tahun depan. Habis itu ya pasti kita udah berusaha, udah berdoa semaksimal mungkin agar bisa dapat hasil yang terbaik. Selain itu, Raihan yang akan tampil di Asia Pacific Amateur Championship mempunyai inspirasi yang bersumber dari kedua orang tuanya. Almarhum ayah Raihan, Hasanuddin Abdul Latif, menjadi sosok penting dalam memperkenalkan olahraga golf bagi Raihan. Sementara sang ibunda, Sunarni Darmorejo, selalu menemaninya mengikuti turnamen di Indonesia dan seluruh dunia. Hal ini tentunya akan menjadi motivasi tersendiri bagi Raihan untuk memberikan yang terbaik pada ajang bergengsi di Asia Pasifik. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke rakyat Indonesia.